Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas siapa Dora sebenarnya. Bersiaplah. Oke guys, ini adalah video lanjutan dari video terakhir kita yang membahas tentang bagaimana serial animasi Dora itu nampaknya seperti terinspirasi dari kegiatan pengusiran setan. Kedengarannya agak konyol memang, tapi bukti yang ditemukan benar-benar meyakinkan kita bahwa Dora sepertinya bukan serial animasi biasa. Buat kalian yang belum nonton videonya, kita kasih quick recap dulu biar bisa nyambung gitu ya sama pembahasan kita kali ini. Jadi, di episode sebelumnya, serial animasi Dora ini tuh setelah dianalisis ternyata memiliki konsep seperti video game. Itu sebabnya mengapa kita menemukan banyak teka-teki dan permainan sederhana di dalam serialnya. Hal itu juga yang membuat beberapa karakter seolah-olah berbicara dengan penontonnya. Misalnya seperti Dora yang bertanya atau meminta tolong pada kita. Kemudian, villain utama dalam serial ini yaitu Swiper ternyata banyak ditemukan di berbagai kepercayaan di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Swiper adalah seekor rubah yang ternyata rubah itu selalu identik dengan roh spiritual. What? Nah, bukan sembarangan roh, tapi sosok yang lebih banyak memberikan bahaya pada manusia. Rubah selalu disebut sebagai dewa penipu hingga hewan yang bisa menggoda keimanan seseorang. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Dora dan Boots ketika berhadapan dengan Swiper dengan menyebut Swiper jangan mencuri sebanyak 3 kali. Pokoknya video lengkapnya kalian bisa tonton dulu sebelum nonton video ini. Tapi buat kalian yang udah nggak sabar, boleh langsung tonton video ini aja. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode Dora the Exorcist Part 2. Guys, perlu kami tegaskan kembali bahwa Dora itu mengusung tema video game. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa apa yang terjadi dalam serial ini hanyalah sebatas di video game saja. Sebenarnya ini bukan sekedar asumsi sih, ini emang kenyataannya kayak gitu. Coba kalian perhatikan kembali opening serial Dora ini. Dalam opening ini kita bisa melihat terdapat sebuah pintu yang menuju sebuah ruangan. Kayaknya sih ruangan anak-anak ya, karena banyak alat untuk menggambar, ada mainan, kursi anak-anak, dan yang lainnya. Kemudian kita melihat sebuah komputer yang memperlihatkan Dora dan Boots. Apa yang kita lihat dalam komputer tersebut benar-benar seperti sebuah video game. Dora menyeberangi jembatan, mengendarai perahu, hingga melewati sebuah balok. Jadi apa yang terjadi dalam serial Dora ini adalah video game yang ada dalam sebuah komputer. Pertanyaannya adalah, kenapa dalam opening ini kita diperlihatkan kamar ini dulu? Kenapa nggak langsung ke video gamenya aja gitu? Kamar siapa itu? Percayalah, pertanyaan-pertanyaan ini memiliki jawaban yang sangat tidak terduga. Namun sebelum membahas lebih jauh, kita bahas konsep video gamenya dulu. Ini penting untuk diperhatikan karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk menghentikan Swiper ini, Dora selalu mengatakan Swiper no swiping sebanyak 3 kali dan metode tersebut berhasil untuk mengusirnya. Tapi anehnya adalah, kalau misalnya ini adalah video game, kita tidak pernah melihat seseorang menekan suatu tombol atau apapun itu untuk menghentikan Swiper. Oke, maksudnya gini loh guys. Dora ini kan konsepnya adalah video game interaktif, dan di openingnya kita tidak pernah melihat seseorang yang menghuni kamar itu. Nah, jika ini adalah video game, maka cara tercepat untuk menghentikan Swiper sebenarnya adalah dengan menekan semacam tombol atau sejenisnya. Kan kalau misalnya kita lagi main game, main PS gitu kan, pas lagi berhadapan dengan musuh atau villainnya, itu kan biasanya kita mencet banyak tombol untuk menghentikan villainnya itu. Tapi di Dora tuh enggak gitu. Sementara itu, di opening Dora ini juga, kita tidak pernah melihat mikrofon yang langsung terhubung dengan gamenya untuk pemain atau player supaya dia bisa langsung ngomong Swiper no swiping. Di opening ini tuh gak ada mikrofon atau apapun gitu. Maka dari itu, fan teoris menganggap bahwa jika serial Dora ini adalah video game, maka Dora yang mengatakan Swiper no swiping sebenarnya sudah terprogram di dalam video game itu. Jadi tanpa pemainnya menekan tombol atau berbicara ke mikrofon, Dora akan tetap mengatakan Swiper no swiping ketika bertemu dengan Swiper.
Namun, Matt Pat dari The Film Theorist memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, itu sama sekali bukan program, melainkan karakter yang ada dalam video game ini ternyata sama kayak di Wreck-It Ralph. Mereka punya kehidupannya sendiri. Mereka punya pemikirannya sendiri dan somehow Swiper adalah sosok yang menguasai video game Dora itu. Menurut Matt Pat, video game ini sebenarnya dulunya itu nggak ada kalimat-kalimat kayak swiper no swiping, nggak ada kalimat swiper jangan mencuri gitu. Kalimat tersebut ada ketika Dora muncul di video game tersebut karena ternyata Dora adalah manusia sungguhan yang terhisap ke dalam video game tersebut. What? Oke, mungkin ini terdengar konyol saat pertama kali mendengarnya, tapi bukti yang ditemukan itu ada di mana-mana. Nah, dari sekian bukti yang ditemukan, ada satu bukti yang paling kuat dan itu ada di opening serial ini. Coba deh kalian ingat-ingat, dalam beberapa season awal, kita melihat opening dari serial Dora ini tuh agak aneh gitu. Kita melihat live action sebuah ruangan sebelum kamera menyorot komputer yang di dalamnya ada Dora dan Boots. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kita bisa melihat banyak sekali barang-barang anak seperti kursi kecil, boneka teddy bear, kerajinan, dan yang lainnya. Namun yang paling menarik adalah di sana kita sempat melihat beberapa boneka kecil atau mungkin merchandise beberapa karakter. Nah, dengan jelas kita melihat ada merchandise dari Boots dan Swiper yang mana mereka adalah dua karakter hewan utama dari video game tersebut. Dan kalian tahu merchandise apa yang tidak ada? Merchandise Dora itu sendiri. Kita tidak pernah melihat boneka atau hal-hal yang berkaitan dengan Dora. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat janggal, ya nggak sih? Jika kamar ini milik orang lain, di mana dia itu ngefans banget sama video game Dora, harusnya dia punya dong merchandise karakter utamanya, yaitu si Dora ini, bukan cuma Boots sama Swiper doang. Ya nggak sih? Satu-satunya alasan mengapa kita tidak melihat merchandise Dora di kamar itu, karena Dora sebenarnya bukan bagian dari video game tersebut. Dia adalah pemain gamenya yang mungkin saja memang benar, dia terhisap ke dalam video game tersebut. Lagian aneh banget, sebuah komputer dibiarkan menyala di sebuah ruangan dengan video game Dora yang siap untuk dimainkan gitu. Mana kamar itu kan benar-benar kosong, jadi ya mungkin aja Dora memang pemilik kamar itu dan ia terhisap ke dalam game yang sedang dimainkannya. Bayangkan jika pas pintu itu dibuka, kemudian memperlihatkan ruangan sekitar, dan kita melihat Dora yang mengetuk-ngetuk layar komputernya. Dia berusaha untuk keluar dari video game tersebut. Bukti lainnya yang semakin menguatkan teori ini adalah masih dari opening scene ini. Saat pintu benar-benar baru dibuka, kita melihat gambar seorang anak kecil. Mukanya bulat, rambutnya pendek, dan senyuman yang sangat lebar. Ini lebih kayak Kuchisake Onna ya? Bukan dong. Ya jelas itu sepertinya adalah gambar dari Dora sendiri. Yang bisa kita ketahui dari lukisan itu hanyalah rambutnya yang pendek dan mukanya yang bulat. Siapa lagi kalau bukan Dora? Maksudnya tidak ada lagi karakter manusia yang dominan dalam serial ini ya selain Dora. Selain itu, bukti yang menjadi keanehan ini juga ada di closing atau kreditnya. Selama bertahun-tahun, serial animasi petualangan Dora ini selalu ditutup dengan sebuah permainan sederhana yang menggemaskan. Penonton diajak untuk mencari seorang karakter yang bersembunyi. Permainan ini diawali dengan pemilihan karakter dulu ya. Karakter mana nih yang mau dicari? Nah, karakter yang kepilih itu nanti bakal dicari di permainannya. Nah, sebenarnya gambar si Dora itu tuh ada pas pemilihan karakter ini. Tapi anehnya dia tuh nggak pernah kepilih. Aneh banget gak sih? Padahal kan kalau misalnya dia adalah karakter utama, harusnya dia yang lebih sering jadi karakter yang dipilih dalam permainan ini. Tapi Dora kayaknya belum pernah pilih sekalipun deh. Dalam beberapa episode, serial ini menghadirkan banyak karakter baru yang menjadi bintang tamu. Dan karakter bintang tamu itu justru jadi karakter yang dipilih di permainan penutup ini. Padahal mereka itu karakter baru loh. Sedangkan Dora yang kalau emang dia adalah karakter lama dan karakter utama, harusnya dia yang banyak kepilih gitu loh. Kan aneh ya, dia kok jarang kepilih. Nah, satu-satunya alasan mengapa hal ini bisa terjadi karena Dora sebenarnya bukan karakter asli dari video game itu. Namun karena kekuatan yang dimiliki oleh Swiper sebagai jelmaan dari sosok jahat, Dora masuk dan terjebak dalam video game tersebut. Ya, awalnya ternyata Dora adalah anak manusia sungguhan. Lalu bagaimana dengan live action Dora? Apakah teori ini juga berlaku untuk filmnya? Well, filmnya sendiri itu merupakan salah satu film live action terbaik yang pernah dibuat, Dora and the Lost City of Gold.
Opening film ini sangatlah tricky karena memperlihatkan bagaimana Dora berimajinasi tentang dirinya yang sedang berpetualang dengan Diego. Namun tidak lama setelah itu, Dora benar-benar ada di dunia nyata. Nah, bukti yang ditemukan itu ada di menit awal, ketika scene Dora, Diego, dan orang tuanya sedang makan bersama. Dora tiba-tiba breaks the fourth walls atau memecahkan dinding keempat di mana ia tiba-tiba bicara ke arah penonton. Lihat kan, Dora tiba-tiba bicara so asik, SKSD gitu ke arah kamera. Padahal karakter yang lain tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Dora. Ini seolah-olah menandakan bahwa Dora dalam film ini kondisinya itu hampir sama dengan kondisi yang ada di versi kartun. Dia sama-sama terjebak dalam video game. Dia disuruh untuk melakukan itu supaya gamenya menarik perhatian. Jadi, film live actionnya juga sebenarnya adalah sejenis dari video gamenya juga gitu guys. Banyak hal yang mendukung hal ini. Pertama, Dora bisa berbicara dengan Boots, terus Swiper juga bisa bicara. Bahkan dalam salah satu scene, tas atau backpack Dora itu berisi banyak hal yang tidak biasa. Barang-barang yang seharusnya tidak muat dalam tas kecil itu. Tapi dalam film ini semuanya masuk kayak kantong ajaib Doraemon. Ketidakmasuk akalan ini memperkuat teori bahwa film live actionnya ini adalah video game juga dan Dora terjebak di sana. Beberapa hal lain seperti Dora dan kawan-kawannya selalu selamat dari berbagai ancaman bahaya membuat teori ini semakin meyakinkan. Bagian di mana Dora dan teman-temannya berada di sebuah daerah yang dipenuhi dengan bunga yang bisa membuat mereka halusinasi bagaikan cherry on top dalam teori ini. Dalam scene ini, Dora dan teman-temannya berubah menjadi animasi. Dora berusaha untuk melewati sebuah lembah, namun usahanya gagal dan ia malah terjatuh ke dalam jurang. Tapi anehnya, Dora balik lagi ke tempat di mana ia akan melewati lembah tadi. Nah, di sini seolah-olah ada suatu program di mana Dora itu nggak boleh mati karena dia adalah karakter utama yang dipaksa harus ada dalam video game ini. Dan sosok yang maksa itu adalah Swiper. Bahkan guys, dalam opening film ini aja tuh diisi sama pidato dari Swiper. Berdasarkan hal ini, balik lagi nih ke yang awal. Dora mengucapkan Swiper no swiping sebenarnya bukan pemrograman dari video game itu, melainkan itu adalah usaha yang dilakukan oleh Dora supaya ia tidak diserang oleh Swiper. Ya syukur-syukur dia bisa keluar gitu dari video game itu gitu guys. So mari kita recap semuanya dari awal. Swiper adalah sosok yang memiliki kekuatan di universe video game tersebut. Dora adalah anak yang selalu memainkan video gamenya. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Swiper, ia menarik paksa Dora untuk masuk ke dalam video game dengan tujuan supaya game tersebut lebih menarik. Dalam video game tersebut, Dora berusaha untuk keluar namun tidak bisa. Ia pun terus berkata Swiper no swiping sebagai bentuk perlindungannya jika bertemu dengan Swiper. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Dora the Exorcist Part 2. Semoga tetap menghibur ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.